Akan langsung temui. Dan ini adalah pemilik dari Mall Hewan Kurban di kawasan Depok, Bapak Haji Doni. Selamat siang Pak Haji. Siang, Nabil. Pak Haji Doni, ini terkait dengan kondisi kesehatan yang tentunya merupakan salah satu syarat dari pembeli ya, untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Sebenarnya apa sih Pak syarat yang harus dipenuhi? Yang mungkin bisa dijelaskan juga kondisi kesehatan seperti apa sih hewan kurban itu? Jadi sapi yang sehat itu ya, sapi bersih ya, mulus ya, tidak kotor ya, terus juga dari mata ya, tidak banyak berair ya, begitu. Ada sertifikat ya, kesehatan itu dari dinas terkait ya. Seperti kami ini di Depok ya, jadi minta surat dari Depok dan dokter-dokter hewan dari Depok, dinas kesehatan itu memeriksa hewan-hewan di sini. Bisa ditunjukkan Pak sedikit Pak, sebenarnya seperti apa sih kondisi-kondisi yang sehat? Karena kan mungkin masyarakat tidak tahu Pak, kondisi yang sehat itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Sapi yang sehat ini satu ya, ini dia harus bersih ya, dia mata tidak berair ya, dan dia ini cukup energik ya. Jadi kelayakannya semuanya dia tuh syarat buat korban itu harus umur juga memenuhi syarat ya, yang dimana itu umur itu harus minimal itu 2,5 tahun dan sampai 3 tahun ya. Terus dia punya gigi itu sudah kupang gitu. Apa itu? Ompong ya dibilangnya begitu. Kalau ini melihat perbedaan Pak, banyak sekali di beberapa daerah justru untuk meningkatkan kondisi sapi dan juga meningkatkan harga jual, mereka ini memberikan sereal untuk anak-anak, lalu juga mereka justru memberikan sampah. Ini kan justru membuat hewan itu tersebut tidak baik ya kondisinya. Nah, ini untuk membedakannya antara yang sehat dan juga yang seperti itu gimana Pak? Tergantung dari pola makan yang dikasih ya. Jadi pola makan itu ya, sapi itu yang betul-betul tuh bagus ya, itu pola makannya itu harus dikasih hijauan ya. Hijauan itu serat kasar ya, itu betul-betul bagus ya hijauannya ya. Terus juga ditambah lagi ya dengan makan yang konsentrat ya. Itu jadi kalau sapi yang dikasih makan sampah itu terhadap daging juga tidak akan bagus gitu. Oh gitu. Jadi kelihatan juga dari ininya Pak ya, Pak, dari makannya mereka, lalu dari kondisi tubuh mereka juga kelihatan ya perbedaannya ya. Nah ini Pak, terkait dengan sampai dengan saat ini bahwa perekonomian di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa belum stabil karena dolar yang terus menguat Pak. Sampai dengan saat ini apakah ada penurunan Pak daya beli masyarakat terhadap hewan-hewan kurban itu? Cukup turun ya, yang dimana itu kita siapkan itu yang kelas-kelas middle itu, yang biasanya yang ini maaf ya begitu, yang dulu majlis-majlis talim yang orang-orang patungan itu ya, itu cukup menurun sekali ya. Bahkan yang dulu dia biasa pesan tuh 50 ekor, 20 ekor, ini mereka hanya pesan cuma 3 ekor. Alasan sumbangan dari masyarakat itu tidak ada begitu. Oh gitu. Kalau misalnya saya melihat nih Pak di sini banyak sekali SPG nih Pak. Seperti SPG itu saya seperti tidak berada di penjualan hewan kurban nih Pak, seperti berada di showroom mobil gitu Pak. Ini sebenarnya salah satu strategi dari Bapak juga ya, ini untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat itu. Satu ini kalau saya bicara jujur ya, tenaga kita ini cukup kurang ya. Jadi tenaga karyawan kami itu cuma terbatas ya. Itu mereka ini kita perbantukan di sini untuk menjelaskan satu sama lain. Jadi memudahkan, karena orang pada saat transaksi sapi korban ini memerlukan waktu 1 jam sampai 2 jam dikasih penjelasannya. Nggak langsung putus begitu aja, ada negosiasinya. Jadi itulah yang memperlambat. Bayangkan satu hari itu kami kedatangan 70 customer sampai 100 customer ya. Jadi mereka itu kalau satu orang aja melayani itu 2 jam gitu, itu cukup waktu lama. Jadi kebetulan adik-adik kami ini yang kita ambil dari perusahaan kami ini untuk menjelaskan ya. Jadi sebelum mereka juga datang di sini, ini mereka training dulu ya sama kita ini. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun ya. Bahkan ada yang 6 bulan. Oke, saya langsung saja menanyakan Pak, boleh Pak ya? Silakan. Ini dengan siapa nih Pak? Aku Fani. Iya. Nah ini kalau saya melihat justru Gede ya? berani ya di sini. Biasanya kondisi mungkin ini bau hewan. Ini merasa terganggu nggak sih? Awalnya sih pas baru di sini sih belum terbiasa, tapi lama-lama sih terbiasa. Ya? Oh, gitu. Kalau Mbaknya sendiri bisa nggak sih sebenarnya menjelaskan tentang sapi, tentang kambing, yang mungkin kan pembeli juga ingin menanyakan seperti apa sih kondisinya, ini bisa menjelaskan juga ya? Bisa. Pasti sih
sih kita ngasih penjelasan ke konsumen kalau sapi-sapi yang di sini tuh sapi-sapi yang sehat, yang tiap minggunya tuh diperiksa sama dokter hewan. Terus jadi ngebantu customer ya untuk memilih jenis-jenis sapi dan juga harganya. Oh gitu. Gimana sih cara menarik customer nih supaya membeli gitu? Apa sih tips-tipsnya atau mungkin cara-cara khusus? Karena kan jarang sekali. Mungkin saya sebut dengan SPG atau Kogel gini ya. Mungkin apa sih cara-caranya gini? Khususnya sih nggak ada ya. Paling kalau customer datang dia cuma cari, dia punya budget sekian dan saya tugasnya cari aja. Oh, gitu. Kalau gunanya ini, tab ini apa nih? Tab ini gunanya untuk mengetahui jenis dan juga harga sapinya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Selamat kembali lagi bekerja ya. Oke, langsung lagi nih ke Bapak. Pak, melihat dari ini salah satu keunikan juga nih Pak daya tarik bahwa daya tarik dari pembeli ya. Jadi melihat Bapak unik sekali dengan menempatkan SPG di sini. Dan ini sebenarnya apakah bermanfaat juga Pak dari daya penjualan? Ya. Jadi begini ya. Sebenarnya bukan mereka ya yang meningkatkan gaya penjualan ya. Jadi produk kami ya begitu ya, sapi kami berkualitas ya, terus juga di sini terjangkau ya. Di sini juga sapi itu ya dengan kita pasang ini RFID ya sama AirTag ya. Jadi untuk memudahkan pembeli itu bayangkan ya, kalau kami jual 6.300 ekor itu pasti nanti kalau nama semamanya nama saya Doni, ini Doni mana nih? Doni 1, Doni 2. Nanti itu keliru. Jadi di sini gunanya iPad di sini atau tab di sini. Jadi tinggal menyebutkan ya, angka di sini akan timbul ya. Salah satu contoh di sini sapi itu nomornya 1883. Di sini akan timbul ya. Coba kita lihat. Di sini loh. Ini 1883 bisa dijelasin? Di sini keluar semua jenis dan juga harganya. Oke. Ya, berarti ini ini sudah laku loh. Ya, bahwa ini tipenya adalah tipe sapi Madura, harga jualnya, lalu juga ini ada nomornya itu yang tadi itu ya, Pak. Oh, jadi kita tinggal pencet itu nomor ya, itu akan timbul di sini ya. Oh gitu. Kalau ini Bapak sebenarnya semuanya apakah dari Madura atau mungkin dari NTT atau mungkin impor juga dari Australia gitu? Oke. Kita nih untuk mendapatkan sapi-sapi korban ini beda sama sapi potong ya. Kalau sapi potong itu mayoritasnya kita hampir import ya, 25%-nya lokal ya. Tapi untuk korban ini tidak semua import ya. Jadi kita untuk mendatangkan 6.300 ekor sapi itu cukup melelahkan ya dari bulan Januari sampai di Agustus ini. Oh gitu. Nah, karena Indonesia itu negara kepulauan ya. Jadi di sini itu varian sapi kita itu cukup banyak ya. Ada dari NTT, ada dari NTB, ada dari Bali, Madura, ada dari Jawa Timur ya. Bahkan kita baru tahun ini ya, kita hasil breeder kita ya, yang dimana kita itu import sapi dari Australia yang lahir di Indonesia. Ini baru kita dapat 300 ekor tahun ini. Sampai dengan saat ini Pak, sudah penjualannya sudah berapa banyak? Mungkin dari sapi dan juga dari kambingnya gitu Pak? Justru ini agak aneh ya, sedikit ya. Kami siapkan ini sapi-sapi middle ya, justru yang laku ini middle up. Karena yang middle ini, yang saya bilang tadi itu, pembeli itu agak berkurang ya, kelas yang 14 juta sampai di 17 juta itu berkurang ya, begitu ya. Justru yang rame ini sapi-sapi kami ini yang harganya 25 juta, yang 30 juta, itu cukup ramai sekali begitu. Cukup ramai ya? Iya. Oke, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya dan juga Mbak terima kasih banyak dan semoga selalu sukses ya Pak dengan penjualan dari hewan kurbannya nih Pak ya. Oke. Dan pemirsa, semoga saja tadi perbincangan saya dengan Haji Doni, salah satu pemilik dari hewan korban, mall hewan korban, bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk memilih hewan-hewan yang benar-benar sehat dan sesuai dengan syariat Islam. Demikianlah spesial topik at 11 Ayo Berkurban kali ini. Kembali ke studio.